Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdahu la syarikalah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Al-an ma'ana insyaallah bersama kita Dr. Syauqi Al-Attar akan membawakan sebuah tema dakwah ilallah. Mari kita pinjamkan telinga kita dan perhatian kita untuk mendengar hikmah-hikmah yang akan beliau sampaikan. Tafadhal Dr. Al-Fadil. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah hadithuna 'an ad-da'wah ila Allah 'azza wa jalla. Ad-da'wah ila Allah min ashraf wa ajall al-wadha'if لأنها وظيفة الأنبياء وظيفة المرسلين والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية والله عز وجل يقول في محكم التنزيل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فكل مسلم مسؤول عن الدعوة إلى الله عز وجل، كل يدعو في مجاله وكل يدعو في تخصصه كما قال الله عز وجل كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. يبقى العالم يدعو في علمه وفي مجاله وفي تخصصه، الصانع يدعو في صناعته، التاجر يدعو في تجارته، كل منا يدعو لأخيه المسلم ولغير المسلم كما قال الله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. Beliau sampaikan setelah memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, dakwah ila Allah azza wa jalla. Dakwah merupakan sebuah tugas, sebuah jabatan yang paling mulia di muka bumi ini. Dakwah merupakan tugas para nabi. Oleh karenanya dikatakan tugas yang paling mulia, pekerjaan yang paling mulia adalah dakwah kepada Allah. Tapi bukan berarti pekerjaan adalah sebuah profesi, tapi tugas mulia yang harus diemban oleh setiap muslim. Ketika ini kita lakukan, maka teladan kita adalah para nabi-nabi yang terdahulu, bahkan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan, kenapa dakwah itu menjadi tugas yang paling mulia? Allah berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Maka apa perkataan, apa kalimat yang lebih baik, lebih utama dari kalimat yang dilontarkan atau disampaikan orang yang berdakwah kepada Allah? Dan dikatakan, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah, beritakanlah kepada manusia walau hanya satu ayat. Apapun profesi kita, bagaimanapun keadaan kita, maka dakwah menjadi seperti mahkota di atas kepala kita dan harus kita tunaikan tugas tersebut. Seorang direktur, maka dia berdakwah dengan posisinya. Seorang dokter, dia juga berdakwah dengan profesinya. Seorang mekanik, insinyur, ahli pertanian, seorang guru, dan apapun keadaannya, dimanapun dia, apapun profesi dan pekerjaannya, maka tugas dakwah tetap harus diembannya. Karena Allah katakan, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Tatkala menyampaikan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah ayat, Allah katakan, sungguh ini, dakwah ini adalah jalanku yang aku menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga tugas bagi orang-orang yang mengikutiku. Jadi mereka yang menunaikan tugas dakwah ini adalah mereka yang menunaikan dan meneladani tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, dakwah tidak pernah ditinggalkan. Berdakwahlah kepada siapapun, kepada mereka saudara-saudara kita muslim, bahkan kepada saudara-saudara kita
yang juga membutuhkan di luar Islam. Sebab dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Berdakwahlah engkau, serulah kepada jalan Tuhanmu, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang hikmah, dengan cara yang bijaksana, dan dengan cara nasihat-nasihat yang baik, wasiat-wasiat yang lembut. Dan jika engkau perlu berdebat, berdiskusi, maka berdebatlah dengan cara yang baik pula. Al-ummatul Muhammadiyah ummatu da'wah wa ummatu ijabah. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: من يأبى رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. والله عز وجل يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الشريف: نضر الله امرأ سمع مني مقالة فوعاها فأداها كما سمعها. إذن على الإنسان أن يدعو إلى الله عز وجل، والدعوة بالسلوك والفعل أفضل من الدعوة بالقول. الدعوة بالسلوك والقدوة والفعل والعمل أفضل من الدعوة باللسان. لذلك نحرص على الدعوة أن نكون قدوة لأبنائنا ولأولادنا وللمسلمين جميعا، حتى لا ندخل تحت قول الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. Kemudian perlu kita ketahui bahwa umat Nabi Muhammad adalah umat dakwah dan umat ijabah. Ketika ada umat dakwah, maka kita juga umat yang menjawab dakwah tersebut. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan, "Kullu ummati dakhalal jannah illa man aba." Setiap umatku pasti masuk surga kecuali mereka yang menolak. Kemudian ditanya kepada Rasulullah, "Wa man aba ya Rasulullah?" Siapakah mereka yang aba, yang menolak itu ya Rasulullah? "Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba." Mereka yang menaatiku, yang mengikutiku, maka mereka akan pasti masuk surga. Namun mereka yang tidak mau mengikutiku atau membangkang padaku dan durhaka padaku, maka merekalah orang-orang yang menolak tersebut. Dikatakan kita menjadi umat yang terbaik karena kita mengemban tugas dakwah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sungguh kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, yang engkau bertugas amar ma'ruf, memberikan, memerintahkan dan mewasiatkan untuk kebaikan dan mencegah serta melarang dari kemungkaran dan beriman kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Naddarallahu imro'an sami'a minni fawa'aha." Semoga Allah mencemerlangkan wajah laki-laki atau seseorang yang dia mendengar dariku, kemudian dia benar-benar memahaminya, kemudian dia menyampaikannya seperti apa yang dia dengar. Dakwah adalah tugas terbaik, tugas yang mulia, namun dakwah haruslah dengan qudwah, dan ini sangat penting. Jangan sampai kita berdakwah, kita menyampaikan, namun kita pula yang melanggar apa yang kita sampaikan. Jangan sampai kita melarang sesuatu, namun kita pula yang melakukannya. Dakwah dengan qudwah, dengan teladan dan dengan contoh. Jangan sampai kita menjadi sosok sebagaimana firman Allah, "Kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun." Ketika dikatakan lima taqulu ma la taf'alun,
Kenapa engkau mengatakan apa yang tidak engkau kerjakan? Sungguh besar murka Allah ketika engkau mengatakan apa yang tidak engkau kerjakan. Dakwah qudwah, sebagaimana contoh dari Rasulullah. Rasulullah memberikan qudwah, Rasulullah memberikan teladan, kemudian umat menyaksikan dan umat beriman serta mengikutinya. الدعوة هي النصيحة، الإرشاد، التوجيه، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، لكن كل في مجاله. المهندس في هندسته، الطبيب في الطب، المعلم أو المدرس في العلم الذي تخصص فيه، كل في مجاله، كل في مجاله. ومن شروط الدعوة العمل حتى لا يأتي يوم القيامة يقال يؤتى بالرجل يوم القيامة فيدور كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع عليه أهل الموقف: أيها الشيخ، أيها الرجل، ما لك؟ ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ يقول والعياذ بالله: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. نعوذ بالله من ذلك. فالدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم أجمعين. يبقى لله، الإخلاص لله في الدعوة والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ويرزقنا الإخلاص والقبول في القول والعمل. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Dakwah adalah dengan nasihat. Dakwah adalah dengan menganjurkan. Dan dakwah harus kita tetap emban bagaimanapun keadaan kita dan apapun profesi kita. Seperti yang disampaikan guru, maka dia harus berdakwah. Dokter pun profesinya, dia harus mengemban tugas dakwah. Insinyur, petani, dokter, apapun profesi kita tetap harus mengemban dakwah, baik dengan nasihat, pendapat, anjuran, dan hal-hal yang bersifat bisa mengajak orang kepada kebaikan atau mencegahnya atau melarangnya dari keburukan. Yang terpenting dalam dakwah seperti disampaikan tadi adalah memberikan contoh praktek nyata. Jangan jadi orang yang berdakwah nanti, kata Rasulullah, seperti keledai yang dia tawaf keliling-keliling orang stres atau orang bingung. Kemudian ditanya kepadanya, kenapa engkau adalah orang seperti orang bingung, seperti orang gila? Bukankah engkau adalah orang yang soleh, yang dulu memerintahkan dan mengajak kami kepada kebaikan dan melarang kami dari keburukan? Benar, katanya, aku adalah orang yang memerintahkan, mengajak kalian kepada kebaikan, namun aku tidak melakukannya. Aku adalah orang yang mengajak atau melarang kalian untuk melakukan keburukan, namun aku sendiri yang melakukannya. Waliyadzubillah. Agama kita adalah agama nasihat. Nasihat kepada Allah dengan benar-benar taat atas perintahnya. Nasihat kepada Rasulullah benar-benar dengan tulus mengikutinya. Nasihat kepada Al-Quranul Karim benar-benar menjalankan apa yang ada di dalam isi kitab suci Al-Quran. Kemudian nasihat kepada para pemimpin dan kepada sesama kita. Agama kita adalah agama nasihat dan agama dakwah. Dan agama dakwah jangan sampai kita lewatkan qudwah, teladan dan praktik nyata. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya